wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami dengan berjudul pengambilan keputusan pemilihan data warehouse. Adapun kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, yakni yang pertama ada Alvin Kamal Nasih, kemudian ada Puspa Ivaranisa, dan ada Mary Dwi Puspa S, dan ada Romi Fajar Setiawan. Selanjutnya, adapun beberapa hal yang akan kami sampaikan, yakni yang pertama mengenai deskripsi proyek, kemudian kebutuhan sistem dan data, tujuan dan manfaat, hingga pendekatan dan alternatif pada proyek ini. Pada proyek ini, kami bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kriteria kunci yang akan memandu pengambilan keputusan dalam hal pemilihan data warehouse yang sesuai. Di era yang semakin berkembang ini, data warehouse menjadi elemen penting dalam strategi bisnis perusahaan ataupun organisasi karena mereka menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk analisis yang lebih baik. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan sistem serta data yang kami ambil, yaitu dengan metode AHP. Dalam studi kasus yang kami ambil ini, metode HAP cocok untuk digunakan karena dengan metode ini bisa membantu dalam pemilihan jenis data warehouse yang akan dipakai oleh organisasi dengan melakukan pembuatan keputusan secara multi kriteria serta melakukan evaluasi terhadap kriteria tersebut. Dalam sistem itu harus juga memperhatikan keakurasian pengolahan serta keaslian data supaya dapat hasil yang terbaik. Kemudian untuk kebutuhan data yang diperlukan ketika menerapkan metode AHP ini antara lain data dari survei tersebut, kemudian dan juga data stakeholder sebagai pemegang dari organisasi. Kemudian ada pun tujuan dan manfaat dari proyek yang akan kami buat. Yang pertama, baik itu untuk proyek, yang pertama adalah pemilihan data warehouse yang optimal. Hal ini bertujuan bahwa proyek ini nantinya akan menentukan data warehouse yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan ataupun organisasi. Kemudian proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan ataupun organisasi dalam melakukan analisis data yang mendalam dan efektif. Kemudian, data yang lebih mudah diakses dan dianalisis selaras dengan tujuan proyek ini, yakni membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Selanjutnya, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dilihat dari segi kebermanfaatannya, proyek ini berkaitan dengan peningkatan daya saing, yakni dengan pemilihan data warehouse yang tepat, perusahaan dapat menjadi lebih kompetitif karena memiliki akses yang lebih cepat dan mudah ke data yang relevan. Kemudian, proyek ini akan membantu dalam mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dengan memberikan akses yang lebih baik ke data dan analisis yang lebih baik. Dengan pemilihan data warehouse yang sesuai, perusahaan ataupun organisasi juga dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan manajemen data dan analisis. Organisasi juga akan menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar dan peluang bisnis yang baru dengan akses cepat dan mudah ke data yang diperlukan nantinya. Dengan analisa yang baik, perusahaan ataupun organisasi juga dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan nantinya. Data warehouse yang sesuai akan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas staf yang bekerja dengan data. Selanjutnya, dengan akses yang lebih baik ke data, perusahaan dapat lebih baik dalam merancang dan mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar nantinya. Selanjutnya, Oke, kita masuk ke pendekatan analisis dan alternatif apa saja yang nanti bisa dicapai. Untuk studi kasus ini, kita menggunakan metode AHP karena kita ingin mengetahui kira-kira kriteria apa yang mungkin paling dibutuhkan dalam atau kita bisa melakukan pemeringkatan kriteria-kriteria apa saja yang krusial bagi penentuan keputusan pemilihan data warehouse ini.
Tahapannya sendiri ada pertama identifikasi kriteria, yang kedua menyusun hierarkinya, yang ketiga menilai kriterianya, yang keempat menentukan bobot akhir dan gagal dalam mungkin tersebut. Mungkin bisa di next. Nah, untuk identifikasi kriteria di sini dalam studi kasus ini diasumsikan bahwa kita memiliki 5 kriteria. Yang pertama adalah 5 kriteria terkait dengan pemilihan data warehouse. Yang pertama, kita memilih kriteria kepemilikan data, yaitu kepemilikan data itu bagaimana kepemilikan penuh atas data warehouse dan infrastrukturnya. Yang kedua adalah availability, itu sejauh mana sih data warehouse itu dapat tersedia oleh perusahaan ketika mereka sedang membutuhkannya. Yang ketiga, performa, yaitu kemampuan dari data warehouse untuk mengambil, memproses, mengquery suatu data dengan cepat atau tidaknya. Dan yang keempat adalah skalabilitas. Di sini tuh bagaimana kemampuan data warehouse untuk bisa meningkatkan kapasitasnya maupun spesifikasinya seiring dengan pertumbuhan data atau beban kerja yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah kriteria biaya, yaitu biaya terkait dengan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan data warehouse yang nantinya akan dibeli. Mungkin bisa di next. Nah, untuk hierarkinya sendiri, di sini berawal dari masalah pemilihan data warehouse, kita mempunyai beberapa parameter yang harus diperhatikan, yaitu kepemilikan, availability, performa, skalabilitas, dan biaya. Di mana kelima parameter ini nantinya dapat dirumuskan beberapa alternatif. Yang pertama ada data warehouse bersifat on-premise atau dikelola oleh perusahaan sendiri. Yang kedua, menggunakan layanan cloud data warehouse, itu menggunakan pihak ketiga, atau yang ketiga mungkin menggunakan layanan edge data warehouse, yaitu menempatkan data warehouse di beberapa wilayah atau kita mempunyai beberapa data warehouse. Oke, mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya untuk penilaian kriteria, di sini yang pertama kita membuat matriks perbandingan pasangan kriteria. Jadi di sini setiap kriteria akan dibandingkan satu sama lain, dan nantinya para pemangku kepentingan akan memberikan nilai perbandingan relatif antara dua kriteria. Nilai-nilai perbandingan ini nantinya menggambarkan sejauh mana satu kriteria lebih penting daripada yang lain. Misalnya, mereka akan membandingkan seberapa penting performa dibandingkan dengan biaya dalam konteks pemilihan jenis data warehouse. Lalu yang kedua ada konsistensi. Setelah matriks perbandingan pasangan kriteria dibuat, nantinya akan perlu diperiksa apakah matriks ini konsisten. Konsistensi di sini mengacu pada tingkat kesesuaian antara perbandingan yang diberikan oleh pemangku kepentingan. Terdapat metode matematis seperti rasio konsistensi untuk menentukan apakah matriks perbandingan kriteria konsisten. Jika matriks tidak konsisten, pemangku kepentingan harus merevisi perbandingan mereka. Di sini untuk contohnya, jika seorang pemangku kepentingan awalnya menganggap biaya implementasi lebih penting daripada performa, maka perubahan penilaiannya harus diklarifikasi. Selanjutnya ada penentuan bobot akhir. Di sini yang pertama kita menghitung vektor prioritas kriteria. Jadi setelah matriks perbandingan pasangan kriteria dikonsolidasi dan dinilai konsisten, kita selanjutnya akan menghitung vektor prioritas kriteria. Hal ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai perbandingan kriteria dalam setiap baris matriks dan kemudian menghitung rata-rata dari setiap baris. Hasilnya adalah vektor prioritas yang menggambarkan bobot relatif dari setiap kriteria. Vektor ini mengindikasikan seberapa penting masing-masing kriteria dalam pengambilan keputusan nantinya. Misalnya jika skalabilitas diberi bobot 0,4 dan biaya diberi bobot 0,6, maka bobot relatif dari kedua kriteria ini akan ditentukan nantinya. Selanjutnya yang kedua di sini membuat matriks perbandingan alternatif terhadap kriteria. Pemangku kepentingan akan memberikan penilaian relatif antara setiap jenis data warehouse dengan kriteria yang sudah memiliki bobot relatif. Ini nantinya akan menciptakan matriks perbandingan alternatif terhadap kriteria.
Misalnya, mereka akan membandingkan sejauh mana setiap jenis data warehouse memenuhi kriteria seperti skalabilitas, kinerja, dan biaya implementasi. Lainnya yang ketiga ada menghitung vektor prioritas alternatif. Dengan menggunakan matriks perbandingan alternatif terhadap kriteria dan vektor prioritas kriteria, maka akan dapat dihitung vektor prioritas alternatifnya. Ini akan memberikan bobot relatif untuk setiap jenis data warehouse terhadap kriteria yang sudah diprioritaskan sebelumnya. Misalnya jenis data warehouse berbasis cloud mungkin memiliki bobot relatif lebih tinggi dibandingkan jenis data warehouse lainnya dalam hal kriteria yang lebih penting. Dan hal terakhir dalam penentuan bobot akhir yakni dengan melakukan agregasi prioritas. Dengan mengalihkan vektor prioritas kriteria dengan matriks perbandingan alternatif terhadap kriteria, maka akan didapatkan nilai prioritas akhir untuk setiap jenis data warehouse. Jenis data warehouse dengan nilai prioritas tertinggi, maka akan dianggap sebagai pilihan terbaik sesuai dengan preferensi dan prioritas yang telah ditentukan oleh pemangku kepentingan. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu data warehouse merupakan komponen penting bagi organisasi untuk melakukan pengelolaan serta analisis data untuk membuat strategi bisnis organisasi. Kemudian organisasi sendiri perlu untuk membuat DSS untuk menentukan jenis data warehouse apa yang cocok untuk digunakan demi kelancaran strategi bisnis. Salah satu metode yang bisa diterapkan yaitu memakai metode AHP dengan membuat hierarki kriteria dan subkriteria dari pemilihan data warehouse. Sekian presentasi terkait proyek pertama kami dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.